Kasih, Selamat sore. selamat sore. Selamat berjumpa lagi di ruang virtual ini dengan Microsoft Teams. Sore ini kita akan membahas satu materi terkait dengan sistem yang namanya enterprise system. Nah, ini satu sistem yang sebetulnya sangat jarang sekali, mungkin nanti juga Bapak Ibu akan mengalami hal yang sama. Saya pun itu sangat jarang menjumpai ini di dalam praktek. Karena ini biasanya hanya dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar. Kalau kita bicara mengenai enterprise, kita bicara perusahaan yang memiliki banyak divisi, perusahaan yang memiliki mungkin banyak anak usaha, ya, bayangkan saja seperti misalnya Pertamina. Pertamina itu kan punya Pertamina Hulu, ya, yang bergerak di bidang eksplorasi dan eksploitasi sumur minyak. Kemudian Pertamina yang ada di tengah, yang terkait dengan kilang gitu, refinery. Sampai kemudian pada Pertamina Retail, eceran yang menjual BBM di SPBU. Nah, jadi ruang geraknya itu begitu luas, anak usahanya begitu banyak, dan ini benar-benar raksasa. Ya, sehingga untuk mengendalikan perusahaan dengan skala seperti itu, memang dibutuhkan software khusus, sistem khusus, di mana sistem tersebut akan mampu membantu di dalam pengendalian organisasi. Nah, hanya memang ketika melihat bahan ini sebetulnya saya agak ragu-ragu gitu ya, apakah nanti akan relevan atau tidak terhadap apa yang akan Bapak Ibu hadapi, gitu ya. Namun ya sudah, karena ini memang bagian dari materi, nanti kita coba untuk lihat gitu ya, dan andai kata pun nanti ini tidak akan dijumpai ya, atau tidak relevan dengan apa yang menjadi tuntutan profesi Bapak Ibu, ya saya kira tidak masalah, baik juga kalau kita ketahui. Kalau seperti saya, karena memang pekerjaan saya ngajar seperti ini, meskipun saya tidak pernah pegang langsung, tapi saya sering menjumpai software ini gitu ya, dan termasuk sering sekali menangani atau membantu beberapa unit usaha yang menjadi ya katakanlah korban dari implementasi software ini. Ya. Baik, akan saya share dulu PowerPoint-nya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bapak. Baik, terima kasih. Nah, jadi enterprise application atau aplikasi untuk perusahaan besar ini, itu nomor satu itu sebetulnya adalah untuk mencapai apa istilahnya, keunggulan di dalam operasional. Kenapa? Karena perusahaan besar itu, segala sesuatu yang besar itu biasanya identik dengan geraknya yang lamban, kurang responsif, tidak bisa beradaptasi dengan cepat, dan nantinya akan punah. Mungkin kalau kita belajar mengenai arkeologi atau apa secara masa lalu, ya mungkin padanan yang paling tepat adalah dinosaurus gitu ya. Nah, untuk menghindari nasib menjadi seperti dinosaurus yang kemudian punah, maka banyak perusahaan besar kemudian mencoba mencari cara supaya menjadi lebih lincah, tidak dengan mengurangi ukuran perusahaan, tidak dengan mengurangi skala usaha, tetapi mencoba untuk bergerak lebih lincah, lebih cepat dari para pesaing, dan lebih efisien. Oke, nah ini saya langsung saja aja. Ya, jadi enterprise system itu adalah sekumpulan modul software, gitu ya. Jadi perangkat lunak dengan tempat penyimpanan yang terpusat. Jadi datanya itu terpusat pada satu basis data, ya. Dan
nanti di dalam prakteknya, berbagai data dari semua divisi ini akan dikumpulkan. Dan nantinya begitu informasi dari data dari berbagai divisi ini masuk, itu langsung diproses. Dan setelah selesai proses, semua bagian yang membutuhkan akan bisa langsung tahu apa yang informasi apa yang tersedia untuk divisi tersebut. Ya, agak sulit mungkin, tapi gambarannya seperti ini. Ini adalah 4 modul utama yang sering ada di dalam berbagai paket jualan enterprise system. Itu yang nomor 1 itu adalah finance and accounting, atau sering disebut sebagai modul FICO. Ya. Ini modul untuk menangani masalah akuntansi maupun juga manajemen keuangan. Nah, modul FICO ini rata-rata di Indonesia itu merupakan modul yang pertama kali diadopsi dan digunakan kalau ada satu perusahaan yang akan mengimplementasikan enterprise system. Karena jadi kotak-kotak yang Bapak Ibu lihat di dalam gambar ini itu adalah modul-modulnya, dan tidak semua modul itu harus diterapkan bersamaan. Ya. Justru malah bukan ide yang baik kalau sampai semua modul ini diterapkan pada saat yang bersamaan. Ya. Sudah banyak pengalaman beberapa perusahaan besar dunia ketika menerapkan semua secara berbarengan itu malah justru bermasalah. Ya. Namun yang terjadi adalah ambil dulu satu modul, mana yang dianggap paling cepat, paling mudah, ya. Lalu setelah itu diimplementasikan, kalau sukses, ya nanti kemudian pindah ke modul yang lain. Nah, biasanya modul yang paling sulit dan paling lama implementasinya itu adalah yang paling bawah itu. Manufacturing and production. Jadi produksi. Ya. Kenapa? Ya karena proses produksi tiap perusahaan bisa jadi berbeda-beda. Ya. Sama-sama memproduksi tepung terigu mungkin ada yang berbeda. Sama-sama memproduksi obat, misalnya paracetamol, bisa jadi resepnya beda, caranya beda, metodenya beda, orangnya beda, mesinnya beda, sehingga ya sistemnya tidak bisa disamakan. Dengan enterprise system ini diharapkan sebetulnya semua proses internal itu standar. Ya. Ini ya. Oke. Nah, kita kembali ke finance and accounting. Ini adalah modul pertama yang biasanya diimplementasi. Kenapa? Karena biasanya akuntansi dan keuangan itu cukup standar. Bahkan kalau akuntansi itu bisa saya katakan, bisa jadi di seluruh dunia itu relatif sama. Karena apa? Ada yang namanya standar akuntansi internasional. Dan Indonesia sudah mengadopsi standar tersebut. Sehingga laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan Indonesia itu prosesnya dan pelaporannya sudah sama dengan standar internasional. Ya. Nah, karena sudah standar, pada umumnya tidak banyak varian proses. Ya. Sehingga finance and accounting ini cukup mudah diimplementasikan. Orang sudah tahu, oh kalau yang namanya setoran tunai itu prosesnya begini. Oh kalau mau minta pencairan dana untuk membayar barang, pembelian barang, misalnya pembelian bahan baku, itu prosesnya begini. Itu segalanya standar. Okay. Nah, adapun demikian, ini meskipun software-nya ini sudah jadi, namun butuh waktu juga untuk implementasi. Ya, standar yang dipakai bukan standar dipakai ya, tetapi standar yang pernah terjadi di Indonesia untuk modul finance and accounting ini biasanya paling lama 18 bulan untuk implementasi. Ya. Nah, lalu nanti kalau sudah human resource itu pasti berbeda. Kenapa? Ya, kebijakan SDM-nya berbeda-beda. Ya. Penggajian guru beda dengan penggajian dosen, misalnya, ini paling gampang, deh. Nanti dosen saja penggajian untuk dosen ekonomi dengan dosen kedokteran sudah berbeda. Nah, jadi ini memang standarnya agak sulit untuk dibuat sama, sehingga sering sekali software itu harus dimodifikasi prosesnya. Nah, proses modifikasi ini yang cukup
rumit karena harus ya dicoba sehingga ketemu formula yang pas. Nah, ini ada beberapa mahasiswa saya dulu yang anak-anak lulusan akuntansi begitu ya. Ini bekerja pada bidang konsultan ini enterprise system ini ya. Jadi tugas mereka itu datang ke klien gitu untuk melihat proses akuntansinya seperti apa. Oh, begini. Mereka catat, mereka dokumentasikan secara detail, kemudian mereka kembali ke markas dan lapor. Ini hasilnya, gitu kan. Nah, nanti setelah itu dilihat beda nggak proses akuntansi yang di perusahaan klien dengan yang ada di dalam software ini. Bedanya di mana? Mengapa itu berbeda dan seterusnya. Nah, dengan memetakan ini kemudian pelan-pelan bisa disusun rencana bagaimana implementasinya. Misalnya, ya, dulu Pertamina itu ketika menerapkan salah satu enterprise system ini, konsultannya mengatakan, kalau pengadaan barang yang lama itu butuh 5 tanda tangan, di sistem yang baru, enterprise system yang baru, itu hanya butuh 1 tanda tangan. Mereka mengatakan begitu. Nah, berarti kan proses dan prosedur di Pertamina harus diubah supaya yang tadinya 5 tanda tangan bisa menjadi 1 tanda tangan saja. Ya, aturan harus dirubah, struktur organisasi mungkin juga harus dirubah, personelnya apalagi dirubah. Nah, ini yang biasanya menyebabkan paling sulit di dalam implementasi enterprise system itu adalah mengubah organisasi supaya bisa sesuai dengan standar sistem. Ya. Nah, lalu yang lainnya juga sama, kira-kira seperti itu. Maka butuh waktu yang lama dan biaya yang besar untuk implementasi enterprise system ini. Yang dipakai Pertamina itu namanya adalah SAP. Software-nya namanya SAP. Ya. Nah, SAP ini buatan Jerman, itu untuk lisensinya saja 1 tahun 1 miliar. Itu baru lisensi. Belum pembelian hardware-nya dan software pendukung lain. Belum konsultannya. Konsultannya itu dalam 1 tahun, mungkin untuk implementasi itu bisa 5 miliar. Jadi katakanlah 2 tahun begitu ya. Berarti kan 2 miliar lisensi plus 10 miliar untuk konsultan. Itu baru 1 modul. Ya. Belum modul-modul yang lain. Nah, namun memang kemudian kalau ini sudah berjalan, segala sesuatu itu informasi tersedia dengan cepat. Ya, saya pernah melihat di satu perusahaan, istilahnya itu perusahaan yang menjual barang kebutuhan sehari-hari, gitu ya. Nah, di situ itu manajernya bisa melihat hari itu berapa orang karyawannya bekerja. Kemudian tiap karyawan itu mengunjungi berapa outlet atau konsumen. Ya. Itu mengunjungi beneran, ya, artinya memang didatangi, atau dia hanya nelpon. Ya, itu kelihatan semua. Sehingga dia bisa kemudian menunjukkan jika target penjualan tidak tercapai pada hari itu, siapa yang menyebabkan target itu tidak tercapai. Kan sering ya ada alasan, wah ini perekonomian sedang sulit, wah produknya diboikot dan lain sebagainya. Tapi yang sering sekali saya jumpai di dalam praktek penggunaan sistem ini, adalah si manajer kemudian melihat, lah bagaimana bisa jualan kalau konsumennya saja tidak didatangi? Bagaimana bisa jualan kalau di toko konsumen itu hanya 2 menit? Ya, nggak sempat ngobrol, nggak sempat membujuk, nggak sempat nawarkan barang-barang baru, gitu ya. Bagaimana bisa jualan kalau datang saja tidak, gitu ya. Nelpon juga tidak, gitu ya. Menawarkan produk juga tidak. Nah ini mau jualan dari mana? Itu kelihatan semuanya. Ya, termasuk apakah kalau datang ke konsumen itu efektif atau tidak. Jadi dia dilihat dalam 1 hari sudah ada targetnya, katakanlah mengunjungi 30, gitu kan. Nah itu tercapai nggak 30 itu? Benar nggak yang didatangi? Ya, dah 30 didatangi. Dari 30 itu yang pesen barang berapa? Yang order berapa? Katakanlah 25. Oh ya berarti efektivitasnya 25 bagi 30, 5/6. Nah, standarnya bagus atau tidak seperti itu. Atau misalnya kalau tidak dikunjungi apa? Oh tokonya tutup. Ada nggak buktinya tutup? Fotonya mana? Itu semua tersaji dengan cepat. Oke. Nah, bagaimana caranya kok si perusahaan-perusahaan pembuat software enterprise system ini bisa tahu ya yang sistem yang pas itu? Karena mereka menggunakan
pengalaman masa lalu, praktek dari yang namanya the best practice. Jadi misalnya, perusahaan apa sih yang paling bagus untuk membuat mobil misalnya? Wah, oh ternyata misalnya Toyota. Toyota itu sangat efisien. Nah, maka kemudian proses di Toyota dipelajari. Nah, proses ini kemudian dijadikan software untuk manufacturing and production. Jadi ini loh, kalau mau buat mobil tuh proses yang di Toyota seperti ini. Ini yang kami anggap best practice. Maka ikutilah ini. Gitu. Ya. Jadi ini, dan ya memang kemudian memang bisa berbeda-beda. Sebagai contoh, saya pernah melihat gitu ya, di perusahaan yang di sistem yang lama itu kalau akan approval, persetujuan terhadap permohonan pencairan dana, ya itu di software yang lama, software buatan sendiri itu misalnya ada 20 permintaan, itu tinggal dipilih semua, select all gitu, langsung diklik tombol approve. Udah jalan, gitu kan. Selesai. Dan sepanjang yang saya tahu, pada kasus perusahaan itu belum pernah ada korupsi dan lain sebagainya. Ya paling salah-salah sedikit. Namun di sistem SAP yang baru yang kemudian diterapkan, itu nggak bisa select all langsung approve, itu nggak bisa. Harus dibuka satu-satu. Ini permohonan apa tuh? Siapa yang minta, buktinya ada atau tidak, ya. Dan nanti kemudian di scroll ke bawah, baru di bagian halaman paling bawah setelah di scroll begitu ada tombol approve atau reject. Jadi harus dibuka satu-satu dan di scroll ke bawah untuk bisa melihat tombol approve atau reject tadi, disetujui atau ditolak. Nah ini berdasarkan praktek yang benar dan memang seharusnya kalau ya akan memberikan persetujuan pada permohonan pencairan dana kan ya harus dilihat ini pencairan dana untuk apa, benar enggak? Dokumennya sudah komplit belum? Pencairan dana untuk beli komputer. Nah, komputernya sudah dipesan belum? Sudah datang belum? Sudah barangnya sudah ada belum? Pesan saja belum kok minta pencairan dana, ini kan sulit ya. Nah, ini jadi memang seperti ini. Ya, jadi berdasarkan praktek-praktek terbaik yang ada di dunia dan mereka buat software tersebut. Sehingga sebetulnya kalau kita menggunakan software enterprise system ini, kita menggunakan proses-proses ataupun juga langkah-langkah untuk penyelesaian transaksi terbaik yang ada di dunia. Nah, masalahnya yang terbaik di dunia itu belum tentu cocok dengan satu perusahaan. Nah, ini nanti tantangan dari si konsultan itu adalah melakukan penyesuaian antara apa yang ada di dalam organisasi dengan apa yang ada di dalam software tersebut. Ini dikonfigurasi sehingga prosesnya bisa berjalan dengan mulus. Gitu ya. Jadi misalnya seperti Pertamina tadi. Tadinya pengadaan barang butuh 5 tanda tangan. Nah, sekarang dengan software cukup 1. Nah, yang 4 ini mau dikemanakan? Organisasinya bagaimana? Apa 4 ini mau dipecat? Atau mereka dialihkan ke divisi lain misalnya? Ini bagaimana? Nah, ini kan konsultan perlu untuk melihat itu dan kemudian memetakan perubahan-perubahan apa saja yang perlu dilakukan. Dan nanti atas dasar persetujuan dari manajemen, dilakukanlah perubahan tersebut. Kita pasang. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya yang jelas efisiensi meningkat. Karena apa? Informasi segera tersedia. Banyak sekali saya melihat di dalam perusahaan yang besar ataupun organisasi besar, waktu itu habis untuk masalah komunikasi dan birokrasi. Ya. Mengajukan pencairan dana harus dari bawah dulu, kertas, ya tercetak, itu dicek dulu oleh bagian keuangan. Oh sesuai. Kemudian kalau itu merupakan permintaan pencairan dana untuk pembelian barang, nanti bagian pengadaan barang harus ngecek dulu, ini benar nggak, sudah barang ini sudah ada belum, dan lain sebagainya. Baru setelah itu kepada mungkin manajer keuangan. Itu kan prosesnya cukup panjang ya, dan banyak orang yang terlibat dan banyak hal keputusan yang harus dibuat sehingga ya memang lama. Apalagi kalau pakai kertas, nanti berkasnya terselip di mana gitu ya. Ini. Jadi memang kalau dilakukan secara elektronik, ini bisa muncul efisiensi-efisiensi. Ya. Tapi misalnya kalau sekarang ini ya ada yang belum saya approve misalnya gitu ya, itu nanti akan muncul notifikasi. Ini sudah berapa hari, gitu ya. Permohonan ini sudah berapa hari belum dibuka. Nah, atau misalnya saya pernah melihat permohonan cuti. Wah ini permohonan cutinya sudah 3 hari kok belum diproses.
di dalam sistem itu sudah ada antrian informasi seperti itu. Nah, dengan informasi tersedia dengan cepat, maka pembuatan keputusan juga bisa cepat. Ya. Oh, ajuan pencairan dana, dokumennya lengkap, tujuannya sudah jelas, anggarannya ada, dan memang itu sudah dibutuhkan, ya sudah tinggal approve. Atau kalau tidak lengkap, langsung reject. Jadi pada saat itu juga si manajer bisa membuat keputusan. Oh, disetujui. Oh, ditolak. Disetujuinya ya kalau sudah lengkap, disetujui. Kalau tidak lengkap, ya tolak dulu, kembalikan kepada yang meminta. Dengan demikian, karena pertukaran informasi ini cepat, maka ya respon kepada konsumen juga cepat. Nanti saya tunjukkan ya, bagaimana itu bisa berjalan. Dan termasuk juga alat analitis untuk menilai kinerja organisasi dan memperbaiki pembuat keputusan. Kinerja organisasi ini berapa lama tuh misalnya untuk satu transaksi itu selesai. Berapa detik atau berapa menit itu bisa selesai. Misalnya kalau Bapak Ibu memesan makanan lewat ojek online ya, itu kan biasanya ada berapa menit kira-kira nanti makanan itu akan sampai ke rumah atau tempat Bapak Ibu berada. Itu standar dan itu bisa terjadi kalau kita punya informasinya. Ya. Oke, nah ketika sistem ini kemudian diekspansi, diperluas, ini kemudian bisa menjangkau para partner bisnis. Dalam hal ini adalah supplier. Nah, ini yang kemudian ke arah supplier ini disebut sebagai supply chain atau rantai pasokan. Ya. Ini ada satu disiplin ilmunya sendiri, namanya supply chain management, atau mungkin juga dikenal dengan istilah logistik. Gitu. Nah, ini ada tersendiri. Nah, supply chain itu didefinisikan sebagai organisasi dan proses, gitu ya, untuk pengadaan material, mengubah material menjadi produk atau bahan baku, dan mendistribusikan produk tersebut. Jadi ini adalah untuk proses produksi. Ambil bahan baku, diubah menjadi barang yang siap dijual, dan kemudian didistribusikan ke nanti konsumen akhir. Nah, supply chain ini ada 3 bagian, upstream, downstream, dan internal. Nah, kita lihat dulu. Nah, yang upstream itu dimulai dari ekstraksi bahan alam. Jadi kotak-kotak kecil yang di paling kiri itu Bapak Ibu, itu ekstraksi bahan alam. Kemudian melalui beberapa proses di beberapa perusahaan yang berbeda, sehingga nanti sampai kepada dalam hal ini, contoh kasusnya adalah Nike, perusahaan pembuat sepatu. Jadi nanti yang datang ke Nike itu sudah bahan-bahan yang akan dipakai oleh Nike untuk membuat sepatu. Ya. Mungkin ada bahan sepatu itu kan ada yang plastik ya, berarti itu mengambil dari minyak bumi, kemudian diolah oleh perusahaan petrokimia menjadi biji plastik kemudian diubah menjadi plastik yang nanti siap dijahit menjadi sepatu dan seterusnya. Jadi ini adalah upstream. Supply chain dari ekstraksi bahan alam sampai nanti datang ke pabrik. Nah, di dalam pabrik ini sendiri itu ada internal supply chain. Ini adalah rantai pasokan di dalam. Karena mungkin saja satu barang itu nanti melewati lebih dari satu proses produksi. Bahkan mungkin melewati atau harus diproses di lebih dari satu pabrik. Dan bisa jadi dia berada di negara yang berbeda. Ya, sebagai gambaran misalnya Bapak Ibu sekalian, kalau mobil BMW itu, mobil BMW itu blok mesinnya itu diproduksi di satu perusahaan di satu daerah yang namanya Landshut di Jerman. Blok mesin ini kemudian dikirim ke markas pusatnya BMW di München, ya. Untuk di sana blok mesinnya ini dirangkai menjadi satu mesin yang utuh. Nah, mesin BMW utuh ini kemudian akan dirakit menjadi mobil BMW yang sudah jadi. Nah, di mana dirakitnya? Di Amerika Serikat. Di negara bagian South Carolina di Amerika Serikat. Nah, jadi blok mesin di Jerman, mesin utuh di Jerman, dan dikapalkan ke Amerika Serikat untuk dirangkai menjadi satu mobil BMW yang utuh. Demikian juga dengan yang lain. iPhone misalnya. Ya. iPhone itu desainnya memang ada di
Amerika Serikat. Namun komponennya berasal dari Taiwan dan Korea yang kemudian dirakit di Cina, RRC. Nah, jadi internal iPhone sendiri, ya, desain ada di Amerika, komponen ada di Taiwan dan Korea Selatan, perakitan ada di RRC. Nah, itu internal. Ya. Nah, kalau barangnya sudah jadi, maka ini kemudian dilempar atau didorong ke konsumen. Nah, biasanya ke arah konsumen ini nanti ada distributor kemudian punya pengecer baru ke konsumen akhir. Ya, di antara distributor dan pengecer ini mungkin ada yang lain, nanti ada prinsipal, ada macam-macam gitu ya. Jadi banyak. Nah, yang ke arah konsumen inilah yang disebut sebagai downstream. Jadi yang ke arah supplier itu disebut upstream, yang ke arah konsumen disebut downstream. Di sini bahan baku, ke sini ke arah konsumen itu adalah produk yang sudah jadi. Oke. Nah, mengapa supply chain ini penting? Karena banyak sekali kasus supply chain itu tidak efisien. Ketidakefisiennya bagaimana? Bisa sampai 25% biaya operasional itu habis pada supply chain. Nanti saya tunjukkan salah satu masalah yang sering terjadi. Apa toh ketidakefisiennya? Misalnya butuh barangnya sekarang, tapi barangnya datangnya bulan depan, ya kan nggak bisa dipakai untuk produksi sekarang. Atau butuhnya itu bulan depan, barangnya sudah datang sekarang. Nah, ini mau disimpan di mana? Nanti disimpan secara sembarangan, rusak. Kalau Bapak Ibu ini ingin masak, misalnya masak ayam goreng, tapi pengen masaknya besok pas Natalan gitu ya, apa beli ayamnya sekarang gitu? Enggak ya, nanti kan menjelang Natalan baru beli daging ayamnya. Kalau beli sekarang ya entah itu nanti rusak pada saat akan dimasak atau ya akan dipakai untuk yang lain. Nah, ini adalah inefisiensi yang terjadi di dalam supply chain. Ya. Nah, kemudian juga banyak perusahaan itu sekarang menerapkan strategi just in time. Just in time ini adalah strategi yang diadopsi dari gaya ataupun juga aliran manajemen di Jepang. Itu apa? Ya, barangnya dipesan kalau memang sudah waktunya dibutuhkan. Jadi kalau Bapak Ibu mirsani misalnya akan beli mobil Jepang, di Indonesia itu kan jarang-jarang mobil Jepang itu ada stoknya. Biasanya apalagi yang populer harus inden, begitu kan? Nah, inden itu sebetulnya adalah ketika Bapak Ibu memesan, kemudian misalnya memberikan uang tanda jadi, pada saat itulah pesanan itu dimasukkan ke sistem milik perusahaan mobil tersebut. Dan nanti langsung muncul di pabriknya pesanan Bapak Ibu itu urutan keberapa. Jadi nanti digarap sesuai dengan urutan itu. Kalau Bapak Ibu dapat urutan ke 100 ya nanti setelah 99 mobil baru mobil pesanan Bapak Ibu dikerjakan. Nah, dengan demikian proses produksi tidak akan dimulai sebelum mobilnya dipesan. Jadi kalau nggak ada yang pesan ya nggak dibuat. Ya. Bahan bakunya ya nggak akan dipesan. Bannya ya nggak akan pesan, belum akan diproduksi kok. Ya. Nah, maka ini bisa menjadi lebih efisien. Kenapa? Karena tidak perlu menyimpan persediaan berlebihan. Dalam ilmu manajemen, menyimpan persediaan yang berlebihan, apapun yang berlebihan, itu kalau di dalam perusahaan itu hukumnya haram. Punya persediaan berlebih, haram. Kenapa? Nah, perusahaannya nganggur berarti. Persediaannya nganggur. Kalau nganggur, persediaan itu kan masih tetap harus disimpan. Ada biaya simpannya. Nanti kalau rusak bagaimana? Ya rusak. Tidak bisa dijual, tidak bisa dipakai. Rugi. Lalu juga seiring dengan berjalannya waktu, nilai suatu barang itu kan menurun biasanya. Persediaan itu kan bukan benda pusaka atau benda antik yang makin lama nilainya makin tinggi gitu ya. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang kerso dahar Indomie yang sudah disimpan 10 tahun misalnya? Kan tidak, ya. Karena itu ya sudah rusak gitu kan, sudah tidak bisa dipakai. Maka itu menjadi biaya tersendiri kalau terlalu banyak dan terlalu lama. Ya. Nah, lalu juga sering muncul masalah ini adalah yang namanya bullwhip effect.
efek atau efek pecut gitu ya. Ini sebetulnya apa? Nah, kita kembali ke gambar ini aja Bapak Ibu. Sering sekali kita itu, ya ini perilaku manusia yang juga terjadi di banyak perusahaan. Sering sekali kita itu kalau membeli barang, apalagi barang kebutuhan sehari-hari, muncul mentalitas jangan-jangan nanti diperlukan. Nah, contoh yang biasa saya berikan kepada mahasiswa saya itu adalah kalau karena ini pengalaman pribadi, jadi dulu ketika saya sekolah jauh dari keluarga, tuh kalau pas ujian benar-benar nggak bisa diganggu gugat. Ya belajar gitu ya, karena sudah sekolahnya mahal, sulit gitu. Kalau nggak lulus ya nanti bagaimana. Nah, maka pas musim ujian ya belajar, gitu kan. Nggak sempat makan keluar, nggak sempat masak yang ruwet-ruwetannya ya nyetok mie instan, gitu kan. Nah ini saya biasanya contoh yang saya berikan pada mahasiswa saya seperti itu. Nah jadi nyetok mie instan, tapi dilihat mie instannya itu butuhnya berapa tuh. Misalnya saya ujian 5 hari ya mungkin butuhnya ya 5 kali 3 lah gitu ya, 15 misalnya. Tidak memperhitungkan kalau sudah 15 bungkus mie instan itu mutah-mutah itu ya sudahlah ya. 15 bungkus mie instan. Oke, lalu saya pergi sebelum ujian saya pergi ke minimarket. Saya beli persediaan untuk masa ujian. Tapi dan saya berpikir, aduh, jangan-jangan nanti di tengah belajar yang sulit saya lapar gitu ya. 15 cukup enggak ya? Atau nanti jangan-jangan teman saya datang belajar bersama lapar juga gitu ya. Nanti numpang minta Indomie gitu ya. Sudahlah, saya tidak 15 belinya. 20. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat grafiknya yang di kedua ini kan sudah naik sedikit ya. Dari 15 menjadi 20 bungkus. Nah, minimarket pengecer ini kemudian melihat, loh, ini mahasiswa-mahasiswa ini kok biasanya cuma beli 15 kok rata-rata sekarang pada beli 20 ya. Karena ada 10 mahasiswa. Biasanya cuma masing-masing 15 kok sekarang pada beli 20 ya. Wah, belinya 200 ya, lebih tinggi dari biasanya 150. Kalau begitu saya pesan ke distributor ya, jangan pas 200 karena kan sudah laku 200. Saya pesan 300. Nah, jadi yang tadinya dari 15 naik menjadi 20, ini di sini sudah naik dari 200 menjadi 300. Distributor menghadapi pesanan dari banyak minimarket tuh, yuk biasanya cuma pesan 150, ini pesannya 300, 2 kali lipat. Oke, pesan ke pabrik 2 kali lipat. 300, katakanlah 3.000, pesan ke pabrik 6.000. Jadi yang tadinya hanya naik 5 bungkus, di sini sudah naik menjadi pesanan ke pabrik menjadi 6.000 bungkus. Ya. Nah, 6.000 bungkus, pabrik terima pesanan. Duh, ini biasanya pesan nggak sampai 2.000 bungkus saja kok sekarang pesannya 6.000. Wah, jangan-jangan nanti mereka pesan lagi. Bahan bakunya pesan 12.000 untuk 12.000 bungkus dan seterusnya seperti itu. Jadi makin ke belakang sini, ini tingkat distorsinya itu semakin tinggi yang ditunjukkan dengan grafik ini. Sehingga sebetulnya berapa toh kebutuhannya pada konsumen? 15 satu orang. Tapi karena sifat tadi jangan-jangan nggak cukup, jaga-jaga akhirnya informasi kebutuhan sesungguhnya ini terdistorsi. Nah, supply chain management itu membantu supaya informasi mengenai kebutuhan maupun kondisi di sekitar masa atau pada waktu peristiwa ini terjadi itu bisa dilihat dengan jelas. Kenapa toh kok terjadi kenaikan? Kenapa toh kok terjadi penurunan? Kok ini berubah dari tadinya yang rasa ayam bawang sekarang berubah menjadi soto ayam? Nah ini kenapa? Apa yang terjadi? Dan tentunya nomor satu kalau seperti itu yang tahu itu adalah pengecer. Nah pengecer ini kemudian harus share informasi tersebut sampai kepada pabrikan. Sehingga nanti tahu, oh ternyata itu. Sehingga sebetulnya kenaikan kebutuhannya itu tidak seperti yang tadi diilustrasikan. Nah, ini. Jadi memang ini kuncinya itu adalah antar partner usaha ini berbagi informasi. Nah, kalau sekarang, apalagi dengan undang-undang persaingan usaha, itu tidak boleh satu perusahaan itu menguasai dari hulu sini sampai ke hilir itu nggak boleh. Ya. Karena itu nanti disebut anti persaingan usaha, tidak boleh terjadi.
Di Indonesia itu tidak banyak perusahaan yang menguasai dari hulu sampai ke hilir. Ya, setahu saya hanya ada 2, yaitu PLN dan Pertamina yang kebetulan berada di sektor energi. Ya, zaman dulu, zaman saya masih lebih muda dari sekarang, katakanlah begitu. Itu ada satu perusahaan seperti dulu yang namanya sebut merek saja aja, Indomie. Indofood itu dia punya pabrik terigu, Bogasari. Bogasari juga kalau saya nggak salah ingat, dia punya perusahaan lain yang menjadi importir gandum. Jadi dari mengimpor gandum, membuat gandum menjadi terigu dan kemudian menjadi mie instan, bahkan yang membuat plastik kemasan mie instan itu pun satu perusahaan yang sama. Satu grup perusahaan yang sama. Sehingga dari hulu sampai hilir, sekarang nggak boleh seperti itu. Ya. Sehingga ya agak sulit juga kalau manufaktur ini produsen, distributor dan pengecernya adalah perusahaan-perusahaan yang berbeda. Ini kan nggak bisa dikendalikan begitu saja. Ya, ini harus mau berbagi informasi karena mereka menganggap sebagai partner bisnis yang saling membutuhkan. Nah, itu harus bisa difasilitasi dengan sistem supaya buka informasinya juga enak, gitu ya, nggak perlu baca-baca print out lagi. Nah, lalu ini nanti bisa berdampak kepada perencanaan rantai pasokan. Ya, jadi bisa memperkirakan sebetulnya kebutuhannya itu berapa. Ya. Lalu dari mana pasokan bahan baku itu bisa diperoleh. Ya. Apakah dari impor misalnya, atau bisa diproduksi sendiri di dalam negeri. Nah ini harus, kalau impor dari mana? Gitu ya. Ini, jadi banyak yang bisa dilakukan. Dengan demikian ini bisa mengoptimalkan sumber daya organisasi untuk ya, kebutuhan. Jadi misalnya membeli persediaan. Ya, karena yang dibutuhkan itu diketahui dengan variasi yang tidak signifikan, maka membeli bahan baku ini bisa juga tepat. Sehingga uang perusahaan itu efisien, tepat guna. Kalau kita butuhnya 1 miliar, ya sudah 1 miliar saja. Lebih-lebih sedikit ya nggak apa-apa. Tapi jangan butuhnya 1 miliar kok disediakannya 2 miliar. Nanti yang 1 miliar nganggur. Dan uang menganggur itu kalau untuk bisnis haram hukumnya. Ya. Pokoknya semua aset, semua kekayaan itu harus didaya gunakan untuk kemajuan usaha. Ya. Menganggur itu haram. Ya. Lalu juga bisa mengidentifikasi modus-modus transportasi yang terbaik. Apakah pakai kapal misalnya atau perlu pakai pesawat? Ya, nggak masalah. Ya, ini bisa diidentifikasi. Oke. Nah, yang kemudian menjadi masalah adalah ketika supply chain ini melintasi batas negara. Ya. Ada permasalahan-permasalahan di sana. Masalahnya apa? Satu, jarak. Jarak ini nggak bisa diapa-apakan, Bapak Ibu sekalian. Sampai kita nanti menemukan teknologi yang bisa memindahkan benda dari satu tempat ke tempat lain secara seketika, sama seperti kita kirim WhatsApp atau email, gitu aja. Maka jarak ini akan menjadi masalah. Itulah mengapa, misalnya, ketika kemarin di Amerika Serikat itu Presiden Trump berkuasa, dia kan berjanji, nanti kalau berkuasa, pabrik iPhone, pabrik Apple itu saya pindah ke Amerika. Dan pabrik perakitannya ada di Cina aja. Nanti saya pindah ke Amerika Serikat. Tapi selama 4 tahun Presiden Trump berkuasa, hal itu tidak pernah bisa terrealisir. Kenapa? Ya, pabriknya boleh-boleh saja dipindah. Ya. Namun, suppliernya bagaimana? Yang memasok layarnya iPhone itu buatan Samsung. Chip memorinya buatan Samsung. Lalu prosesornya, ya, otaknya itu buatan TSMC di Taiwan. Nah, pabriknya mereka ada di Korea Selatan dan Taiwan. Maka kalau dikirim ke RRC, dekat, murah. Gitu aja. Nah, tapi kalau
itu harus dikirimkan ke Amerika, ya jarak toh akan lebih mahal. Belum lagi perbedaan waktu. Nah, kemudian juga ada perbedaan pada infrastruktur antar negara. Ngirim barang, kalau jalannya jelek atau pelabuhannya kecil, ya nggak bisa. Nggak ada pesawat. Wah, ini susah sekali. Ya, itulah mengapa gitu ya, kita bisa melihat pemerintah dalam beberapa tahun terakhir ini sangat mendorong pembangunan infrastruktur. Dulu saya ingat betul, ya, ini mohon dilihat dalam konteks normal, jangan mengkait-kaitkan dengan politik. Ya, saya nggak mau. Jadi dulu saya ingat betul, ketika tol Trans Jawa itu belum seperti sekarang. Saya dan keluarga itu kalau dolan ke Surabaya, itu nggak bisa langsung. Jadi kami itu harus ke Madiun dulu. Di Madiun nanti menginap. Setelah itu dari Madiun kemudian ke Malang, menginap lagi. Saya dari Malang ke Surabaya. Pulangnya juga nggak bisa langsung, kami mampir Madiun dulu, istirahat semalam. Karena ya nanti kelelahan. Meskipun saya dan istri saya bisa nyetir, gitu ya. Anak kami waktu itu masih SD lah, gitu ya. Tapi begitu jalan tol Trans Jawa itu jadi, saya pernah dengan istri saya itu ada janjian, bukan janjian sih. Kami akan mengurus sesuatu ke kantor imigrasi Belanda di Surabaya. Itu untuk wawancara visa ya, karena saya harus ke Eropa. Saya dan istri itu berangkat dari Jogja jam 4. Dengan asumsi sampai Surabaya jam 9, nanti janjiannya jam 10 masih ada waktu. Ternyata setengah 8 itu kami sudah sampai di Surabaya. Lalu bingung, ini mau ngapain ya? Dari setengah 8 sampai jam 10. Nah, itu karena lewat tol Trans Jawa tadi. Sekarang kalau ke Surabaya ya sesial-sialnya 5 jam. Gitu ya. Yang paling lama itu kan justru dari pintu tol Kartosuro ke Jogjanya itu yang paling, atau dari Boyolali ke Jogja itu yang lama. Tapi kalau begitu sudah masuk tol, sudah cepat sekali. Ya. Nah, tidak setiap daerah kan ada seperti ini. Ya, sehingga misalnya di Papua sana, kirim barang ya biayanya cukup mahal. Ya. Sehingga tidak heran, sering sekali dijumpai, misalnya dulu saya pernah tahu ada kasus di Nias itu ya, bahan bakar untuk kapal itu 1 liter bisa mencapai 50.000. Itu kalau ada barangnya. Nah, sering sekali tidak ada. Nah, ini kinerja standar. Lalu peraturan dan perundang-undangannya juga berbeda. Nah, ini kasus yang dulu saya jumpai ketika saya penelitian di Jogja. Jadi saya itu untuk penelitian saya dulu itu, untuk S3 saya itu meneliti para pelaku UMKM, furniture dan kerajinan di Jogja dan Jawa Tengah. Nah, ini tidak ada hubungannya dengan penelitian saya, tapi dalam ngobrol-ngobrol itu si pemilik usaha kerajinan tangan ini saya tanya, Bapak sudah ekspor kemana saja? Wah, saya sudah ekspor ke Australia, ke Eropa, gitu ya, dia cerita. Lalu ada pengalaman yang lucu nggak? Nah, dia cerita. Jadi begini Bapak Ibu, kalau ke Australia itu termasuk negara yang cukup paranoid dengan ancaman terhadap ekosistem mereka. Ya. Jadi dulu ketika Olimpiade tahun 56 di Melbourne saja, itu pernah ada wacana kuda yang akan dipakai untuk event Olimpiade itu nggak boleh masuk Australia. Ya. Saya pernah dulu ketika sekolah pulang, lalu ketika kembali kan saya membawakan oleh-oleh untuk para pembimbing saya. Oleh-olehnya bukan sesuatu yang mewah sih, hanya sampo kecil-kecil itu yang kemudian diletakkan dalam kotak dibuat dari daun pisang dikeringkan. Ya. Bagus lah gitu ya, tidak mahal, bagus dan kelihatan pantas lah untuk oleh-oleh gitu. Saya bawakan itu. Sampai di bandara Australia ditanya, ini apa? Itu sampo, pakai botol plastik kecil-kecil. Bungkusnya dari apa ini? Dari daun pisang dikeringkan. Oke, samponya boleh lewat, bungkusnya nggak boleh. Bungkusnya disita. Gitu. Kenapa? Karena petugasnya menerangkan. Karena daun pisang ini mungkin saja ada virusnya. Padahal Australia itu termasuk salah satu negara dengan
perkebunan pisang yang cukup besar. Jadi ya itu industri yang cukup besar lah. Ini kalau virusnya masuk bisa menghancurkan industri pisang di Australia gitu. Wah, sampai segitunya saya pikir. Tapi kemudian saya melihat satu iklan di TV itu ya, bahkan di satu daerah di negara bagian New South Wales itu ada satu daerah yang penghasil buah-buahan. Nah itu kalau ada turis masuk ke situ, itu di jalan dicegat oleh polisi dan digeledah. Bawa buah-buahan enggak. Kalau bawa buah-buahan harus dibuang. Kenapa? Mereka takut di dalam buah-buahan yang dibawa turis ini ada hama yang bisa merusak industri buah di situ. Wah, ini paranoid sekali. Oke, nah si bapak pengusaha ini itu ekspor kerajinan tangan dari kayu. Wah, ini kalau Australia sudah luar biasa, ini bisa sampai mengekspor ke sana kerajinan dari kayu. Saya tanya, gimana Pak kalau di Australia? Wah, kalau di Australia itu begitu barang sudah masuk ke dalam kontainer tapi peti kemas itu, lalu peti kemasnya itu harus ditutup rapat. Kalau ada celah ditambal dan seterusnya, lalu dipanggilkan perusahaan fumigasi. Dia akan memasukkan gas yang beracun untuk membunuh jamur, serangga dan lain sebagainya di dalam barang. Dan itu nanti ada sertifikatnya. Dan sertifikat yang dimiliki perusahaan ini diterima oleh Bea Cukai Australia. Oke, jadi ekspor lancar. Nah, lalu suatu ketika Bapak ini memperoleh order dari Denmark. Wah, Denmark. Dan sampai Denmark ya banggalah gitu ya. Lalu dengan PD-nya dia menggunakan perusahaan yang sama, standar yang sama untuk fumigasi tadi ke Denmark. Fumigasi Australia dipakai ke Denmark. Jalan berapa minggu kemudian muncul kabar kiriman tersebut sampai di Denmark ditolak oleh Bea Cukai. Kenapa? Karena ternyata dosis racun yang dipakai itu 3 kali lipat dari standar yang dipakai di Denmark. Jadi yang di Australia itu 3 kali lebih banyak, 3 kali lebih kuat. Dan itu tidak diterima di Denmark. Jadi ya, Bapak Ibu sekalian, ini yang saya maksud different legal requirement. Beda-beda aturannya. Maksudnya sama-sama negara orang kulit putih lah gitu ya. Ternyata Denmark dan Australia itu beda. Nanti ke Amerika beda lagi. Nah, ini. Maka ini menjadi satu tantangan. Barangnya boleh masuk atau tidak ke sini. Ya. Kemarin saya menghadapi masalah ini. Jadi kami Fakultas Teknobiologi itu barusan dapat hibah dari pemerintah Indonesia. Dan hibahnya itu akan dipakai untuk beli mesin. Ternyata kalau beli mesin itu pertama harus dilihat itu impor atau dalam negeri. Ternyata impor. Harus izin dulu. Setelah itu tidak boleh langsung impor sendiri. Tapi harus ikut atau meminta kepada Kemendikbud untuk mengimporkan barang tersebut. Wah, sebenarnya ruwet lah gitu ya. Ya seperti itu. Nah, teknologi informasi itu bisa membantu untuk kemudian melihat ya posisi-posisinya itu untuk logistik ini bagaimana, gudangnya ada di mana, pengirimannya pakai apa, ya, lalu mau buat sendiri atau outsourcing, beli dari pihak ketiga. Nah, di dalam proses produksi itu ada 2 aliran selama ini yang dipakai, yaitu push-based method atau pull-based method. Push-based method itu dimulai dari peramalan atau prediksi besok itu mau jualan berapa. Nah, ramalan atau prediksi ini yang kemudian diterjemahkan menjadi target. Misalnya tahun 2024 target jual 1.000 unit barang. Maka kemudian pabrik membuat rencana untuk membuat atau memproduksi 1.000 unit barang. Nah, nanti barang ini diproduksi, setelah diproduksi ini dipush atau didorong ke pasar untuk nanti dibeli konsumen. Nah, resikonya apa? Resikonya adalah bisa jadi konsumen tidak membutuhkan atau tidak menginginkan barang tersebut sehingga tidak laku. Ya, ini. Kenapa? Ya, apa yang dikehendaki di sisi konsumen ini belum diketahui. Adanya adalah dengan melakukan forecasting atau prediksi atau tadi peramalan. Tapi kalau peramalan itu kan kayaknya mau pakai kemenyan gitu ya. Ini enggak, ini pakai metode statistik dan matematika. Nah, kunci dari push-based model ini adalah pada forecast-nya. Semakin bagus forecast-nya, itu semakin baik nanti jumlah
yang diproduksi itu akan semakin akurat. Sehingga ketika didistribusikan dan sampai ke konsumen itu akan terserap optimal di pasar. Itu push base. Nah, yang tadi mobil Jepang tadi itu sistemnya pull base. Konsumen pesan dulu, lalu baru barangnya dibuat. Ya, ini. Nah, mana yang paling baik? Jawabannya tergantung. Produknya apa dulu? Kalau produknya itu mobil, ya, yang mungkin dalam 2-3 tahun nanti akan harus ganti model atau bahkan mungkin ganti jenis gitu ya. Itu full base nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau produknya itu adalah barang kebutuhan sehari-hari, beras misalnya, full base nggak cocok. Cocoknya push base. Kan nggak mungkin ya konsumen pesan, saya pesan nasi goreng. Oke, sebentar. Cari nasi dulu. Nasinya nggak ada. Pesan beras dulu. Oh, berasnya nggak ada. Nanam dulu. Itu kan nggak mungkin. Ya. Jadi, ya padi ditanam sampai matang, lalu dipanen menjadi gabah, gabah diolah menjadi beras, beras didistribusikan, dimasak menjadi nasi. Jadi di-push kalau barang-barang kebutuhan pokok ini ya. Tapi kalau seperti mobil atau mungkin juga merchandise film gitu ya, nah itu full base nggak apa-apa. Karena apa? Itu masa hidupnya singkat. Sedangkan kalau bahan kebutuhan pokok itu setahu saya dari saya kecil dulu sampai sekarang ya masih butuh nasi gitu ya, makan nasi. Meskipun yang lain ya bisa ya, tapi ya tetap butuh nasi, gitu kan? Oke, ini tadi pull base dan push base. Nah, jadi nanti itu rantai pasokan ini bisa bermacam-macam seperti ini, ya. Dari berbagai macam distributor, berbagai macam pabrikan, gitu ya, sampai kepada penyedia jasa logistik sampai kepada konsumen. Jadi ya bisa memilih dari berbagai sumber melalui berbagai jalan. Ya. Tidak boleh kita itu punya supplier hanya satu. Tidak boleh nanti untuk ngirim barang hanya pakai satu perusahaan transportasi atau logistik dan seterusnya. Jadi memang harus beragam, tidak bisa hanya dari satu sumber. So kalau dari satu sumber ya gampangannya begini, Bapak Ibu saya kira sudah mengalami ya. Penyedia atau supplier listrik di negara kita itu satu-satunya kan PLN. Nah, kalau listrik mati bagaimana? Kita nggak bisa apa-apa. Pasrah terhadap kita nggak bisa mencari sumber listrik yang lain ya dengan harga yang seperti PLN. Nah, karena apa? PLN memonopoli. Ya, ini. Nah, jadi lalu apa manfaat dari supply chain management? Ya, pertama bisa mencocokkan antara permintaan dengan pasokan. Butuhnya berapa toh? Oke, pasokannya sekian. Atau pasokannya sekian, kebutuhannya berapa bisa gitu. Dengan ini akan mengurangi tingkat persediaan. Ya. Ingat tadi menyimpan persediaan itu butuh biaya. Dan nilai persediaan itu semakin lama semakin menurun. Sehingga ini double biayanya. Sehingga kalau persediaannya itu dikurangi sampai level yang paling minimal, itu maka biayanya akan juga minimal. Memperbaiki delivery service. Delivery service dalam artian barang yang akan kita kirimkan pada konsumen itu bisa mencapai konsumen pada waktu yang tepat. Karena mungkin juga itu dibutuhkan oleh konsumen untuk kegiatan yang lain. Atau misalnya kita kirim beras gitu ya. Nah, nanti berasnya akan dipakai untuk masak. Masak untuk apa? Dijual. Jadi ini kan satu rangkaian gitu. Sehingga kalau kita mengalami masalah telat ngirim beras, nanti yang jualan juga telat. Bahkan mungkin bisa pesanannya dibatalkan, nggak jadi untung. Ya. Kecepatan produk mencapai pasar. Nah, ini juga semakin jauh pabriknya, ya semakin mahal harganya dan semakin lama waktu yang dibutuhkan. Itu sudah hukum alam yang sampai sekarang saya kira ya tidak bisa dilanggar. Ya. Di dunia ini kan satu-satunya hukum yang tidak bisa dilanggar itu kan hukum fisika atau hukum alam ya. Ya kalau jarak sekian itu mau seberapa cepat pun ya tetap butuh waktu gitu ya. Kirim barang dari Amerika Serikat ke Indonesia pakai pesawat jet pun ya butuh waktu beberapa hari. Nggak bisa dalam waktu 2 jam sampai itu kan nggak bisa. Ya. Dari Sulawesi ke Australia itu pakai pesawat Sukhoi itu ya kecepatan maksimal saja butuh waktu 2 jam. Berarti kan ya kalau jaraknya semakin jauh waktunya semakin lama. Ya. Dan ya lebih efektif.
Dan harapannya kalau sudah ini semua, ya penjualan akan meningkat. Oke. Nah, itu di sisi ke arah para pemasok. Nah, sekarang ke arah konsumen. Nah, ini Customer Relationship Management atau CRM. CRM ini untuk mengetahui konsumen kita itu siapa sih. Nah, sebetulnya setiap organisasi itu kan sering berinteraksi dengan konsumen. Ya. Hanya saja mungkin interaksinya itu berbeda-beda. Nah, padahal titik interaksi yang berbeda ini kalau itu dikonsolidasikan, itu nanti bisa memberikan gambaran yang utuh kepada perusahaan ini loh konsumennya. Contohnya begini. Biasanya kan kalau Bapak Ibu membeli motor gitu ya, belinya kan dari dealer A misalnya. Tapi nanti servisnya tidak di dealer A, servisnya di service center B yang dekat rumah misalnya. Dan A jauh dari rumah. A itu dekat kantor, B itu dekat rumah. Kalau rumah dan kantor jauh ya. Ini kan sebetulnya berada pada satu kelompok usaha yang sama, tapi lokasinya berbeda dan terjadi interaksi. Kalau contoh motor tadi, begitu satu motor itu terjual atau satu mobil terjual, saat itu juga semua sistem atau semua perusahaan yang ada di dalam anak perusahaan itu, kayak saya beri contoh saja, gampang Astra, gitu ya. Begitu satu Toyota terjual, itu langsung toko bengkel-bengkel resmi Astra itu sudah tahu ada satu mobil Astra Toyota terjual. Mereka nanti sudah siap, mau servis di sini, mau servis di sana, siap. Ya. Lalu kemudian bagian spare part juga sudah tahu, oh ini nanti kalau sekian bulan lagi akan butuh oli sekian liter untuk ganti oli. Maka mereka bisa merencanakan produksi dan distribusi olinya kemana. Filter oli demikian. Oh, nanti ban. Oh ini kalau sudah sekian kilo butuh ban. Atau sekian kilo butuh kampas rem, dan seterusnya. Jadi interaksi dengan konsumen seperti ini itu bisa memberikan informasi untuk nanti membantu perusahaan untuk merencanakan berapa banyak dan apa saja yang harus diproduksi. Dan nanti ke arah supplier. Nah, jadi CRM ini mencakup misalnya untuk marketing, ya, untuk program-program pemasaran mana ya. Kalau misalnya di Jogja itu paling cocok kalau ngiklan pakai apa? Kalau di Salatiga ngiklan itu pakai baliho kah atau mungkin keliling kota Salatiga bawa mobil dengan pengeras suara gitu ya, atau apa? Ya. Nah, kemudian kalau marketing ini sudah sukses akan berujung kepada penjualan. Nah, penjualan ini bisa lewat telepon, lewat internet, atau nanti ya mengunjungi salah satu outlet. Kalau penjualan sudah selesai, nanti akan ada layanan purna jual, service dan lain sebagainya. Satu perusahaan yang layanan ini elektronik ya, smartphone itu kalau perusahaan yang punya produsen gawai di Indonesia itu yang layanan purna jualnya, kalau pengalaman saya terbaik itu adalah Samsung. Biasanya dulu kalau kita beli handphone, lalu handphone itu rusak dalam masa garansi, kalau kita akan memperbaiki di service center resmi kan harus bawa bukti penjualan, bukti pembelian, kartu garansinya pun harus dicap toko, harus ada lembaran yang diisi dan dikirim dan seterusnya. Tapi pada waktu itu yang terjadi adalah tablet Samsung saya rusak. Ditanya, ini ada bukti pembeliannya nggak? Nggak ada, itu hadiah dari adik saya. Masa kalau adik saya memberi, saya tanya, ini kwitansinya mana, gitu kan, ya nggak mungkin ya, saya tidak akan. Akhirnya oleh Samsung itu hanya dilihat nomor serinya, lalu mereka cek ke dalam database. Oh iya, ada. Jadi memang tablet dengan nomor seri itu terbukti memang dijual di Indonesia, dan ya ada garansinya. Sudah tinggal cek nomor seri itu, garansi berlaku, diperbaiki gratis. Nah seperti ini, ya. Jadi banyak sekali manfaat kalau kita melakukan customer relationship management dengan baik. Dan isinya nanti ini macam-macam ya alatnya, tetapi intinya itu nanti adalah untuk ini saya nanti dulu aja. Intinya itu adalah untuk apa toh?
mempertahankan konsumen. Kembali ke sini. Ya. Mempertahankan konsumen itu lebih murah dan mendatangkan keuntungan yang lebih besar daripada mencari konsumen baru. Bayangannya begini. Kalau kita mencari konsumen baru, nanti dapat konsumen baru itu kan sudah susah payah ya, tadi ada upaya marketing dan lain sebagainya ini. Nah, kalau kemudian konsumen baru ini sudah membeli, kan pembeliannya mungkin jumlahnya belum banyak. Ya. Karena kan awal-awal gitu ya, masih coba-coba dulu, mencoba dulu. Nah, padahal pelanggan yang lama, yang sudah sering membeli, mereka pasti sering membeli, dan jumlahnya juga cukup baik. Artinya kan biaya yang dikeluarkan itu lebih rendah, namun mendatangkan pendapatan yang lebih tinggi. Nih, ya. Nah, apa saja komponen dari CRM ini? Ada namanya Salesforce Automation. Adik ipar saya itu dulu penjual buku, Bapak Ibu. Ya, terus terang mungkin malah pernah sampai ke salah satu sekolahnya Bapak Ibu dulu. Ya. Nah, dia itu cerita kalau jualan buku ke sekolah-sekolah itu kadang yang menjadi kesulitan adalah ditanya oleh sekolah, kalau buku matematika kelas 1 SD itu kami mau pesan 200, ada nggak barangnya? Wah, ini harus cari dulu barangnya ada nggak. Di Jogja ada nggak, di Salatiga ada nggak, di Semarang ada nggak, Solo ada nggak, Klaten ada, dan seterusnya. Dan itu butuh waktu untuk nelpon-nelpon. Ya. Kadang juga nggak diangkat. Dan nah, dengan Salesforce Automation ini bisa kelihatan di gudang mana barang itu ada, karena semua terupdate. Ya. Lalu juga bisa dengan simulasi, ngitung. Kalau saya beli sekian, diskonnya berapa, dapat apa saja. Kalau beli LKS-nya, zaman dulu masih LKS ya, itu dapatnya apa saja, dan seterusnya. Nah, ini kemudian mempermudah tenaga penjualan. Ya. Di dalam program ini juga bisa diberikan informasi mengenai ya promo-promo yang berlaku. Ya. Sehingga konsumen bisa terinformasi. Lalu untuk customer service, nah ini bisa juga untuk nanti melihat misalnya butuh layanan apa toh. Ini kok banyak sekali. Nah ini ya, ini satu. Jadi begini, kalau tadi saya cerita mengenai Samsung ya, saya. Selama saya terus terang agak fanatik terhadap merek Samsung ya, karena itu tadi. Jadi setelah umur hidup sekian lama ini, Samsung itu terus terang saja bukan, kalau untuk masalah gawe bukan favorit saya, tapi layanan mereka buat saya. Jadi apakah kualitasnya bagus? Tidak. Maksud saya adalah ya kualitasnya sama dengan yang lain. Ya. Di tahun pertama ya ada yang rusak, ada yang cukup awet, ya, sama. Namun yang membedakan Samsung dengan yang ini itu adalah layanan terhadap purna jualnya ini. Ya. Mereka itu tidak pernah rewel, tidak pernah aneh-aneh, ya. Tidak pernah mempersulit. Kalau itu memang di cover garansi, ya sudah, mereka akan segera memperbaiki, nggak banyak pertanyaan. Ya. Nah, dulu di Amerika Serikat, ya, itu ketika merek mobil Kia itu masuk, ya, itu kan Kia itu terkenal ya mobil murahan kaleng kerupuk pada zaman itu, ya. Mereka masuk Amerika Serikat tidak dikenal dan ya reputasinya jelek. Lalu mereka membuat program. Setiap pembeli mobil Kia itu diasuransikan. Jadi kalau terlibat kecelakaan, di cover asuransi. Imbalannya hanya satu. Insinyur-insinyurnya Kia boleh melihat mobilnya kecelakaannya, setelah kecelakaan itu seperti apa. Dan mereka harus dapat cerita lengkap kecelakaannya itu kenapa terjadi. Lalu dengan bekal itu, Kia yang rekor keselamatannya itu di bawah tadinya, pelan-pelan diperbaiki berdasarkan data kecelakaan tadi, ya, itu diperbaiki, sehingga kemudian mereka menjadi kelas mobil dengan keamanan di tingkat menengah. Bukan yang terbaik. Kalau terbaik itu pasti sedan-sedan Eropa sekelas Mercedes gitu ya. Ini menengah. Artinya untuk harga segitu, keamanan menengah ya cukup bagus lah ya, tidak lagi terbawah. Bukan lagi kaleng kerupuk yang membahayakan pengendaranya. Nah, ini adalah customer service. Jadi dari masalah yang dihadapi konsumen, ketika itu ditangani dengan baik, itu bisa jadi informasi untuk apa? Memperbaiki produk. Oh, konsumen itu mengeluh suaranya kurang keras. Oh ya, berarti besok dibuat suaranya keras. Oh, konsumen mengeluh baterainya kok boros. Oh, berarti besok baterainya dibuat lebih baik dan seterusnya. Nah, termasuk juga untuk nanti untuk marketing itu adalah untuk mengidentifikasi konsumen kita itu siapa sih.
Ya seperti Bapak Ibu saya kira juga sudah tahu. Nanti kalau yang bakal menjadi murid-muridnya itu dari mana sih? Kita sudah pernah diskusi cukup panjang ini ya di kelas, ingat saya tentang ini. Nah, sama mengidentifikasi ini bisa menjadi ajang untuk kemudian ya promosi itu yang tepat. Ya, tidak gebyah-uyah gitu kalau istilah bahasa Jawanya, semua dikirimi iklan. Kalau kita pasang iklan di media massa nasional seperti Kompas, habisnya kan besar. Ini belum tentu dibaca kok, belum tentu dilihat. Tapi kemudian kalau kita tahu, misalnya kita sasar anak muda itu senangnya apa sih? TikTok misalnya. Ya sudah, iklannya lewat TikTok. Ini kita nggak bicara mengenai TikTok dan permasalahan negatifnya, tapi dari sudut pandang memasang iklan, apa tuh yang paling populer untuk anak muda? TikTok ya. Kalau yang produk kita untuk anak muda ya lewat TikTok. Saya selalu mengatakan ini pada mahasiswa. Saya itu tidak pernah lagi sekarang ditawari popok bayi dan susu formula. Karena dari wajah saya kelihatan ini sudah tua, nggak mungkin punya balita gitu kan. Tapi dan mahasiswa, saya mengatakan, kalau Anda mahasiswa S1 ini maksudnya, Anda aja juga saya kira akan kecil kemungkinannya ditawari susu formula dan popok bayi. Kenapa? Belum pantas punya anak. Tapi kalau usia-usia sudah pantas menjadi orang tua, sudah punya anak, bayi, dan sebagainya, itu menjadi sasaran empuk bagi iklan susu formula dan popok bayi. Kalau saya itu mungkin nanti sebentar lagi yang ditawarkan adalah popok dewasa gitu ya, jadi bukan popok bayi. Nah, ini adalah bagaimana menangkap calon-calon konsumen atau konsumen yang potensial ini dan digarap supaya mereka nanti menjadi konsumen. Dan bisa cross-selling. Cross-selling ini menjual produk yang sepertinya tidak nyambung, tapi ternyata kalau jual bersamaan ini menjadi laris, gitu ya. Misalnya apa? Misalnya makanan kecil, snack-snack itu dengan minuman. Karena snack yang kadar garamnya cukup tinggi itu kan sering buat haus. Ya, kalau dijual bareng dengan minuman, cocok, gitu ya. Nah, ini contoh tahun 2009 ya, promosi lewat berbagai media itu mana yang mendapat tanggapan terbaik. Kalau kirim surat, ini mata 2019 ya, hampir 30%, telepon 30%, lewat web ternyata hanya 16%, email 17%, dan sosial media 6,7%. Sekarang kalau survei yang sama dilakukan, mungkin proporsi sosial media akan membesar, proporsi telepon dan direct mail mengecil. Dengan demikian kita jadi tahu pada channel mana kita akan promosi. Kirim surat kah? Menelpon kah? Atau sosial media? Sekarang mungkin jawabannya adalah lewat web dan sosial media. Ya, email saja mungkin sudah sangat jarang. Ya, ini. Nah, ini contoh ya bagaimana konsumen ini bisa kemudian diperlakukan dengan baik. Sehingga mereka menjadi setia. Kalau sudah setia, besar kemungkinan mereka akan membeli lagi di masa depan. Ya tentunya ini sangat tergantung pada barangnya ya. Kalau mungkin itu nasi goreng yang enak ya mungkin sekarang beli 2 hari lagi beli lagi ya bisa. Tapi kalau mobil ya saya kira enggak. Sekarang beli mungkin beli lagi ya 5-10 tahun lagi ya. Kalau sekarang beli besok beli lagi itu kalau mobil saya kira kok tidak bisa seperti itu. Oke, ini saya kira tidak perlu gitu ya. Nah, manfaatnya apa dari CRM? Manfaatnya yang jelas ya meningkatkan kepuasan konsumen. Ingat, barang itu tidak harus sempurna untuk bisa meningkatkan kepuasan konsumen. Selama layanan purna jualnya bagus, keluhan konsumen itu bisa dibalik menjadi kepuasan konsumen. Ya tentunya lalu tidak rusaknya sama terus gitu ya. Nanti menjengkelkan. Tapi kalau ini rusak, diperbaiki dan produknya ditingkatkan sehingga nanti menjadi kualitasnya lebih baik. Mengurangi ongkos pemasaran langsung. Kenapa? Karena tertarget. Kalau kita pasang iklan di Kompas atau pasang baliho di salah satu titik di Jogja itu bisa 100 juta. Pasang iklan di Kompas mungkin miliaran. Tapi siapa yang akan baca? Dan bagaimana kita tahu iklan itu dibaca? Tapi kalau dengan direct, ya, misalnya pakai TikTok tadi ya, itu kalau lihat Instagram misalnya, yang sering saya lihat itu kan adalah gambar atau video-video pendek anjing-anjing lucu. Ya, saya penggemar anjing tapi nggak punya anjing. Nah, maka seringkali iklan yang muncul itu adalah makanan hewan untuk saya. Istri saya itu seneng kain-kain, gitu. Sehingga yang muncul ke dia itu adalah
tentang kain, gitu ya. Jadi ini memang berbeda, ya. Maka iklan ke saya makanan hewan peliharaan, iklan ke istri saya kain, karena kegemaran kami, ketertarikan kami berbeda. Ya, nah ini dia lebih efektif marketingnya, dan tentunya kemudian biaya mempertahankan konsumen ini lebih rendah. Ya, dan diharapkan nanti pada saatnya meningkatkan pendapatan. Dan ini ada istilahnya churn rate. Churn rate itu adalah jumlah pelanggan yang berhenti menggunakan atau membeli produk kita. Nah, jadi semakin kecil churn rate, ini merupakan angka yang bagus. Churn rate yang kecil itu menunjukkan pertumbuhan. Churn rate yang besar itu menunjukkan penurunan dari satu perusahaan. Saya dulu pernah ketemu satu pengusaha, gitu ya, dia mempunyai percetakan. Sekarang bisnis percetakan mungkin sudah sangat jauh, tapi pada waktu itu percetakan dia itu terbesar di Indonesia, bahkan lebih besar daripada kelompoknya Kompas Gramedia. Dan dia tidak nyetak buku, dia tuh sasarannya adalah cetak surat suara, gitu ya, dan seterusnya. Dia bangga presentasi di depan kami itu duluan dulu, bukan kami itu yang nyetak itu loh, buku petunjuk telepon, Yellow Pages dia mengatakan. Lalu dia dibisi oleh bawahannya. Ternyata beberapa tahun itu, pada waktu dia presentasi, sudah beberapa tahun Elnusa yang memproduksi buku telepon itu sudah tidak order ke dia lagi. Jadi dia kehilangan konsumen, tapi tidak sadar. Nah ini bahaya. Hilang tapi tidak sadar, ini bahaya. Berarti kita tidak tahu ada konsumen yang lepas. Kalau konsumen hilang itu oke lah. Maksudnya tidak lagi membeli itu oke. Tapi kenapa? Dan apa yang bisa dilakukan untuk mencegah hal itu terjadi? Ini. Ya. Nah, dan dengan berbagai cerita saya tadi, dan mungkin juga sudah diduga, tantangannya apa sih untuk enterprise application ini? Mahal, itu nomor satu. Miliaran dan waktu yang lama. Pertamina itu butuh waktu 10 tahun untuk mereka bisa mengoptimalkan enterprise system-nya. Dan dalam masa 10 tahun itu perubahan teknologinya cepat banget. Muncul berbagai macam teknologi baru yang menyebabkan apa yang dipakai Pertamina menjadi ya sudah tidak relevan lagi. Ya. Perubahan organisasi tadi ya, dari 5 tanda tangan menjadi 1 tanda tangan. Yang 4 orang ini mau diapakan? Mau dikemanakan? Ya. Dipecat, wah bikin huru-hara. Gitu kan. Dan sering sekali kemudian menjadi tergantung pada satu supplier. Misalnya sudah pakai SAP, ya sudah. Pindah ke yang lain ya akan kesulitan, karena nanti berbeda. Ya, cara penggunaannya, datanya, dan seterusnya. Ya. Oke, itu dulu materi kita untuk sore ini. Mungkin ada pertanyaan, monggo. Ya, monggo Pak Oktav. Baik, terima kasih Pak Samyaji. Selamat malam. Selamat malam. Pertanyaan pertama, enterprise system, bagaimana hubungan antara enterprise system dengan struktur organisasi? Karena tadi saya mendengar yang masalah tanda tangan bisa dari 3, bisa mungkin 1 atau 2. Apakah ada hubungan dengan struktur organisasi? Kemudian yang nomor 2, saya punya aplikasi Dukcapil Smart. Apakah aplikasi Dukcapil Smart itu dapat menjadi contoh sistem atau software enterprise system? Karena di dalam Dukcapil Smart itu saya bisa mengetahui sampai di mana posisi pengajuan kakak saya, kemudian kekurangannya apa, tanda tangannya di mana. Kemudian nomor 3, supply chain management software. Saya memiliki aplikasi kantor pos Indonesia.
di mana aplikasi Kantor Pos Indonesia saat itu saya mengirim paket, kemudian saya scan barcode, dan saya dapat mengetahui di mana posisi paket saya itu berada. Nah, apakah aplikasi Kantor Pos Indonesia tadi dapat dikatakan sebagai suatu software supply chain management? Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya ya Pak Oktav. Pak Oktav termasuk salah satu yang sering bertanya ya. Baik, tapi begini. Jadi untuk yang pertama hubungannya dengan struktur. Nah ini justru salah satu tantangan besar supply chain itu adalah karena kadang itu harus mengubah struktur organisasi. Ya, pahitnya mengubah itu berarti ada orang yang posisinya dihilangkan. Bahkan mungkin bukan hanya posisi, bisa satu divisi hilang, bisa satu anak perusahaan tutup, ya karena memang sudah tidak dibutuhkan. Maka ya memang berhubungan seperti itu. Ya, karena memang tuntutan tadi ya, jadi karena enterprise system ini kan praktek-praktek terbaik dunia. Praktek terbaik dunia itu kalau yang namanya penjualan ya cukup satu orang, bukan tiga. Maka ya kalau ada tiga orang ya dua ini ya silahkan dihilangkan dari penjualan. Mau dikemanakan? Nah itu tantangan berikutnya, konsultan itu dibayar mahal kan untuk itu sebetulnya. Ya. Tapi kalau tuntutan softwarenya ya hanya satu, nggak boleh dua atau tiga. Tapi kalau masih ada tiga ya dua harus disingkirkan. Kemana? Itu tiap perusahaan beda-beda. Lalu kemudian tadi Pak Oktav berikan dua contoh, Dukcapil tadi pengajuan ya sampai di mana, dan juga kantor pos yang di barangnya sampai di mana, begitu aja Pak Oktav. Nah, saya akan menjawab kedua pertanyaan ini bersamaan. Tadi di awal saya sudah mengatakan enterprise system ini besar dan mungkin agak sulit untuk bisa menangkap ide-ide dasarnya begitu ya. Karena saya sendiri sekarang itu juga untuk saya sendiri saya masih kesulitan begitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ini mendengarkan dari cerita saya, pemaparan saya itu kan ya seperti orang buta menuntun orang buta, begitulah kira-kira. Jadi Bapak Ibu mungkin belum, saya juga belum gitu ya. Jadi kan ini masih baik. Tapi begini, memang ini sangat kompleks dan yang disampaikan oleh Pak Oktav tadi sebetulnya itu adalah ya salah satu fitur kecilnya. Misalnya untuk logistik ya, logistik itu bisa seperti Bapak tadi kiriman posnya sampai mana. Tapi ini bayangkan saja ini bukan hanya satu pos, tetapi seluruh kiriman yang ada di kantor pos. Gitu ya. Dari seluruh Indonesia ini surat atau kiriman paket se-Indonesia itu ada di mana saja. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Itu baru fitur untuk mengetahui barangnya ada di mana. Nah, proses produksinya sampai di mana juga bisa diketahui. Saya dulu pernah membeli ketika sekolah itu laptop mereknya Dell. Dell itu prosesnya dia tidak push, tapi pull. Jadi saya pesan dulu, baru dirakit di pabriknya di Malaysia, kemudian baru dikirim. Dari situ saya bisa melihat, oh sekarang sedang ngapain? Oh sedang laptop saya masuk ke proses perencanaan produksi. Itu hari pertama. Hari kedua, oh sedang memesan spare part yang nanti akan dirangkai menjadi laptop. Hari ketiga, oh sedang dirakit. Hari keempat, sedang uji coba di QA, quality assurance. Hari kelima dikemas, hari keenam dikirim. Kemudian dikirim ke tempat saya. Ya sama seperti tadi Pak bisa melacak itu. Tapi ya bukan hanya itu sebetulnya. Tadi, oh ada pesanan masuk. Oh kalau pesanan masuk ini butuh berapa toh? Kita hard disk-nya, butuh berapa toh memorinya, butuh berapa layarnya. Nah, kemudian pesan kepada supplier. Jadi yang di belakang layar itu jauh lebih besar lagi. Seperti itu. Nah, yang tadi untuk di Dukcapil tadi itu satu fitur yang disebut sebagai dokumen manajemen. Sebetulnya untuk melacak dokumennya itu ada di mana ya, kurang lebih sama. Tapi di balik itu kan sebetulnya proses KK sendiri kan cukup banyak ya Pak, karena melibatkan ada verifikasi data dan lain sebagainya. Itu salah satu fitur, tapi ya itu hanya bagian sangat kecil dari keseluruhan sistem. Mungkin bisa menjawab pertanyaan ya, Pak. baik. Ya, baik sekali Pak. Jadi ya setidaknya saya sebagai konsumen
sedikit mengetahui bagian kecil dari enterprise system. Ya, tidak apa-apa. Baik Pak, setidaknya kalau yang besar ya nanti urusan yang besar-besar saja lah, yang petinggi-petinggi. Ya. Tidak apa-apa. Baik sekali Pak. Terima Betul. kasih Pak Samiaji. Ya. Pak Rahmat, monggo. Selamat malam Pak Samiaji dan teman-teman. Agak sedikit susah tadi mengikuti pemaparan Pak Samiaji itu kan, dengan materi yang di bagian awal. Tapi ketika saya mencoba untuk mendengarkan tadi, saya tertarik dengan model rantai pasokan Pak, yang model push dan model pull itu kan, push base dan pull. Nah, saya ingin mohon tanggapan Pak. Apakah benar persepsi saya ketika di dunia pendidikan ini yang push itu kan berdasarkan perkiraan permintaan itu kan, berdasarkan produksi dan estimasi peramalan itu kan. Apakah bisa misalnya saat ini dengan keberadaan guru lalu mata pelajaran, saya bisa membayangkan itu, meramalkan permintaan ke tahun depan itu kayak apa itu kan. Apalagi kaitannya dengan data Dapodik gitu kan. Oh, kelas yang saya mau susun itu seperti apa itu kan. Agar pemenuhan jam 24 jam lalu terpenuhi caranya lalu bagaimana. Lalu yang pull misalnya, ini karena ini berdasarkan dengan permintaan dari pelanggan atau konsumen, dalam hal ini orang tua atau siswa itu kan. Misalnya ekstrakurikuler itu kan, soal peminatan itu kan. Ekstrakurikuler tidak berdasarkan dari sekolah, tetapi juga apa sih yang dibutuhkan oleh anak-anak itu kan. Lalu berkaitan juga dengan layanan konseling itu kan. Jadi ada semacam ruang di mana anak-anak bisa mengajukan permintaan agar nanti dijadwalkan itu kan, terkait dengan itu. Apakah dalam hal kayak begitu bisa diterapkan dalam hal kayak begitu Pak, yang push dan yang pull? Oh ya. Lalu yang kedua, ini soal manajemen hubungan pelanggan itu kan. Nah, bagi sekolah saya kira ini menjadi penting karena apakah benar ini berkaitan dengan manajemen hubungan pelanggan, ini kan stakeholder, berarti orang tua, siapapun yang menggunakan. Ujung-ujungnya kan kepuasan itu kan. Lalu kenyamanan, lalu ya orang merasa at home dan orang tua menyekolahkan anaknya dan sekolah tetap bisa eksis. Apakah begitu Pak? Terima kasih. Baik. Ini satu hal ya Bapak Ibu. Jadi mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan Pak Rahmat, sedikit flashback dulu. Sebetulnya ketika saya menjadi dosen itu, saya punya satu idealisme tersendiri ya, bahwa yang namanya pendidikan itu tidak selayaknya dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya komersial. Pendidikan itu adalah satu pekerjaan mulia mencerdaskan anak orang gitu kan sih, supaya nanti kalau mereka sudah bisa berdiri sendiri itu bisa membuat perubahan dan kebaikan bagi sesama dan bagi orang lain. Nah, tapi saya kira Bapak dan Ibu juga sudah perso bahwa ya idealisme ini ternyata ketika berhadapan dengan realita ya nggak bisa ditegakkan sepenuhnya. Ketika saya sekarang di posisi saya di Wakil Rektor Keuangan ini juga saya melihat, wah lah ternyata yang mau ngapa-ngapain, pengen misalnya, kita pengen mencetak peraih hadiah Nobel gitu ya. Nah, tapi untuk bisa mencetak peraih hadiah Nobel ini butuh alat. Gitu ya. Kemarin saya barusan Fakultas Teknologi itu minta alat harganya 750 juta gitu ya. Aduh gitu ya, ini uang dari mana gitu kan. Tapi ya itu harus dipenuhi gitu kan. Kalau enggak nanti ya enggak jalan dia. Akreditasi menurun dan seterusnya. Dengan akreditasi menurun dampaknya bagaimana? Mahasiswa yang masuk juga menurun. Pendapatan menurun, kena lagi gitu kan. Seperti itu. Nah, baik. Tapi kurang lebih sebetulnya Pak ya, kalau kita mau bicara agak
secara kasar ya apa yang disampaikan Bapak tentang push dan pull itu kurang lebih memang seperti itu. Jadi kan kalau kita membuat perencanaan itu kan kita membuat prediksi aja. Jadi besok itu berapa toh siswa yang akan kita terima. Dari siswa yang kita terima itu berapa kelas yang dibutuhkan. Dengan kurikulum yang sekarang, berapa guru mata pelajaran tertentu dibutuhkan. Berapa fasilitas yang dibutuhkan. Misalnya sampai pada bahkan bandwidth internetnya mau seberapa besar. Langganannya lewat apa, software apa yang harus dibeli, dan sebagainya. Ya, ini kan dibuat perencanaan. Nah, tapi memang kan kemudian perencanaan ini sangat-sangat tergantung kepada seberapa baik kita membuat prediksi. Dan apakah prediksi kita itu, kan buat prediksi itu selalu ada asumsi. Ya. Nah, apakah asumsi prediksi kita itu terpenuhi? Kalau tidak, kan meleset. Meleset itu ya bisa lebih tinggi, yang diterima bisa lebih rendah. Menerima jumlah siswa lebih rendah, ya masalah. Berarti kan anggaran nanti terpengaruh. Menerima siswa yang lebih banyak dari rencana, ya masalah juga. Ini sekarang saya sedang dipusingkan oleh permintaan dari Fakultas Hukum yang kemarin harusnya direncanakan hanya menerima 300 mahasiswa menjadi menerima 400 ya. Mereka lalu mintanya banyak itu ya, saya juga puyeng gitu karena mintanya ruang. Kalau cuma minta alat saja saya berikan, tapi minta ruang inilah. Bangun ruang itu yang nggak gampang gitu ya, nggak bisa dalam. Kalau mereka minta komputer aja, satu dosen diberi satu laptop, saya beri gitu kan. Tapi kalau minta ruang lah ini susah gitu kan. Jadi ya kurang lebih memang meskipun mungkin tidak 100% akurat, bisa seperti itu Pak Rahmat. Jadi push dan lalu masalah pull tadi ekstrakurikuler aja contohnya ya itu kurang lebih bisa seperti itu di dalam. Hanya saja mungkin memang tidak bisa 100% tepat karena tadi yang dicontohkan itu kan sebetulnya adalah manufacturing, pabrikasi ya, jadi membuat barang. Itu mengapa saya tadi di awal sedikit menyampaikan refleksi saya itu tadi karena kita itu kan bukan pabrik lulusan, kita ini mendidik orang gitu ya, dan mendidik itu tidak bisa seperti pabrik. Meskipun di dalam pelaksanaannya ya prinsip-prinsip efisiensi ya tetap harus kita coba laksanakan, saya dan istri saya sering, istri saya tuh di tempat kamu itu kebanyakan orang gitu ya. So harusnya tuh pakai teknologi bisa, ya bisa, tapi yang namanya pendidikan itu kan bukan pabrik, jadi tidak bisa serta-merta digantikan mesin. Jangankan digantikan mesin, selama pandemi kemarin Bapak Ibu mengalami yang namanya pembelajaran jarak jauh aja kan, ya rasanya tidak mantep toh, ada selalu hambatan-hambatan. Ini maka saya menganggap kalau push dan pull itu diartikan dalam seperti tadi yang dicontohkan Pak Rahmat tadi agak kurang pas sebetulnya, jadi memang tidak bisa karena push dan pull itu sebenarnya untuk aslinya itu dari istilah manufaktur. Tapi ya memang prinsipnya bisa sih ya, jadi untuk perencanaan ke depan atau nanti untuk membuka kelas ekstrakurikuler itu ya hanya berdasarkan permintaan gitu, ya memang bisa seperti itu, tapi tidak bisa 100% Pak. Itu yang pertama tadi. Yang kedua nyun saya tadi lupa tentang apa aja Pak? Tentang manajemen hubungan pelanggan Pak. Oh, baik. Jadi ya memang hubungan pelanggan kan sebetulnya kalau ini saya kira diterapkan di sekolah-sekolah sangat baik ya. Apalagi kaitannya kan sebetulnya begini. Pendidikan itu kan bukan hanya tanggung jawab sekolah sebetulnya. Artinya itu tanggung jawab dari sekolah, keluarga dan lingkungan. Nah, yang selalu berinteraksi secara langsung itu kan adalah keluarga dengan sekolah. Lingkungan mungkin ya ada lingkungan kecil maupun lingkungan yang lebih besar. Tapi mari kita bicarakan keluarga dan sekolah. CRM apa yang bisa dilakukan? Nah, ini kebetulan saya mau akan ambil contoh dari Atma Jaya. Kemarin kami baru saja rapat penerimaan mahasiswa baru. Jadi bulan November ini kami sudah mulai penerimaan mahasiswa baru, Bapak Ibu. Program. Lalu untuk program studi yang ya dalam tanda kutip kurang laku, itu sudah mulai menerima juga, meskipun jumlahnya tidak sebesar yang daftar ya ada beberapa dan diterima. Gitu ya. Diterima belum tentu nanti jadi mahasiswa kami karena masih nunggu yang lain-lain. Tapi kemudian
tim dari fakultas di mana program studi yang tidak laku ini tadi berada, itu langsung kemudian kami minta daftarnya. Nah, untuk apa? Nanti akan kami sapa satu persatu. Dibuatkan grup WA lalu disapa. Nanti akan dipameri, ini loh Atmajaya seperti ini, fasilitasnya ini, kegiatannya ini, dosennya seperti ini. Intinya mencoba untuk dikomunikasikan. Kalau kuliah di Atmajaya itu seperti apa? Fasilitasnya apa? Kehebatannya apa? Keseruannya apa ya kalau bahasa anak muda itu ya. Sehingga mereka menjadi tertarik. Nah, kalau kemudian dengan keluarga lalu apa yang bisa dilakukan? Ya, yang terus-menerus selalu bisa dilakukan itu kan adalah mengkomunikasikan. Ya. Jadi saya kira mungkin kalau Bapak Ibu ada siswa itu kan yang ya sedikit bermasalah misalnya. Nah, ini kan bisa ditelusur masalahnya kenapa. Ya. Cuman memang saya nggak tahu ya kalau sekarang. Saya ingat kalau anak saya dulu itu sekolah, saya dipanggil ke sekolah itu biasanya ada masalah memang. Ya, saya juga begitu. Kalau orang tua saya dipanggil itu biasanya ada masalah. Tapi mungkin perlu dibalik bahwa ini itu bukan masalah gitu ya. Ini itu adalah mencoba mendiskusikan apa yang dihadapi oleh si siswa ini. Nah, ini juga salah satu bentuk CRM gitu ya. Dan dalam hal ini memang kemudian meskipun tadi saya katakan ya pendidikan itu tidak bisa disamakan begitu saja dengan bisnis, tapi memang prinsip-prinsipnya pasti sama. Intinya kan adalah komunikasi. Orang tua dan siswa tahu sekolah itu maunya seperti apa, sekolah juga tahu maunya siswa dan orang tua itu seperti apa. Makanya kan saya kira Bapak Ibu sekalian yang guru kan juga sering tahu ada pertemuan orang tua wali murid dengan sekolah gitu ya. Nanti ngirim surat atau nanti ada satu waktu berbincang-bincang santai, ada komite sekolah dan lain sebagainya. Itu sebenarnya adalah upaya untuk itu mendekatkan antara sekolah dengan keluarga siswa. Karena ini satu ekosistem, gitu ya. Saya kok agak enggan mengatakan bahwa siswa itu adalah atau orang tua siswa itu adalah konsumen. Itu saya enggak, karena ini kan bukan jual beli ini, ya. Tapi ini kan adalah kemitraan. Keluarga dan sekolah ini bermitra supaya si anak ini nanti mendapat pendidikan yang baik, menjadi orang yang baik seutuhnya, dan nanti dewasa ya menjadi orang yang baik, gitulah. Intinya kan begitu. Tapi ya prinsipnya saya kira sama. Tidak mungkin kita akan mencetak, tidak mungkin siswa yang kita didik ini akan menjadi baik kalau dua belah pihak ini keluarga dan sekolah tidak saling berkomunikasi, tidak saling mengetahui. Nah, maka prinsip-prinsip CRM saya kira untuk bagian materi hari ini, prinsip CRM ini yang paling mungkin diterapkan di dalam konteks dunia pendidikan. Komunikasi, ya, saling berbagi informasi, itu kuncinya ada di situ. Mungkin itu bisa menjawab tadi Pak Rahmat. Terima kasih, Pak. Ya. Moga Pak Dodi. Terima kasih Pak Samiaji. Berkaitan dengan enterprise system, itu implementasinya itu butuh waktu yang lama, kemudian investasinya juga besar. Nah, tadi disampaikan di akhir itu tantangannya mahal, waktunya lama, perubahan organisasi. Nah, pertanyaannya bagaimana penilaian sistem ini akan meningkatkan kinerja organisasi, Pak? Terima kasih. Baik. Kinerja organisasi itu paling gampang ya dilihat dari ketika modul ya, kalau enterprise system itu terdiri di banyak modul. Modul itu diterapkan ada perbaikan atau tidak. Misalnya, modul akuntansi dan keuangan. Kalau dulu pencairan dana butuh seminggu, setelah modul ini diterapkan sukses, selesai gitu ya, masih seminggu enggak? Kalau ternyata 2 minggu, ini berarti gagal. Tapi kalau misalnya dari yang tadinya seminggu menjadi 2 hari, atau bahkan lebih singkat lagi, oh ini berhasil. Nanti kan waktu tunggunya menjadi semakin pendek. Ya. Kalau ini malah justru lebih gampang. Kasarannya, gitu ya. Ketika enterprise system ini diterapkan, apakah ada perubahan signifikan terhadap kinerja atau operasional perusahaan? Tidak serta-merta lalu berarti profit ya, tidak. Laba, keuntungan, tidak. Saya berikan contoh. Ini yang tadi saya lupa memberikan. Garuda Indonesia itu dulu juga menerapkan SAP. Ketika
sebelum tahun ini di tahun-tahun awal sekitar tahun 2000 ya Bapak Ibu, jadi sudah 20 tahun yang lalu. Kalau sekarang Garuda itu kan sudah lain lagi ya permasalahannya. Tapi sekitar tahun 2000 itu Garuda menerapkan SAP. Nah, sebelum tahun 2000 Garuda itu terkenal sebagai perusahaan penerbangan dengan delay yang paling parah. Kalau Bapak Ibu sekarang menghadapi ya singa terbang itu yang delay ya zaman waktu itu Garuda. Garuda itu bisa terlambat 2 jam, 3 jam begitu. Lalu manajemen Garuda menerapkan enterprise system, khususnya untuk penjadwalan. Penjadwalan pesawat, penjadwalan pilot, dan penjadwalan awak kabin. Nah, 3 ini kan terpisah penjadwalan. Jadi pilot itu berbeda dengan pesawat, berbeda dengan awak kabin. Nah, setelah dilakukan implementasi dan sukses, tingkat ketepatan waktu Garuda itu menjadi 98%. Bahkan saking tepat waktunya, itu dianugerahi sebagai maskapai penerbangan paling tepat waktu oleh Bandar Udara Schiphol di Belanda. 2% itu kan kalau statistik masih ya masuk dalam error gitu ya. Sehingga luar biasa transformasinya pada waktu itu. Dari ya perusahaan yang sering telat, berubah menjadi perusahaan yang paling tepat waktu. Nah, jadi untuk menilai itu berhasil atau tidak sederhana. Seperti itu saja. Apakah kinerja perusahaan meningkat? Dan kinerja perusahaan banyak indikatornya. Apakah waktu layanannya bisa lebih cepat? Apakah tadi seperti Garuda delay-nya? Atau yang nanti yang hasil akhir yang paling akhir diharapkan itu adalah kenaikan keuntungan. Naiknya keuntungan. Kalau keuntungan naik, wah ya sudah ini sukses. Gitulah. Mungkin itu Pak Dodi. Semoga bisa menjawab. Terima kasih Pak Samyatji. Mungkin masih ada satu pertanyaan lagi terakhir untuk sesi kita sore hari ini. Oke, baik. Kalau begitu, mungkin bisa kita akhiri sesi kita sore hari ini. Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Saya selalu, meskipun kalau ngajar magister manajemen itu kan sudah sore ya setelah Bapak Ibu seharian beraktivitas, saya juga, tapi saya itu selalu senang dan bersemangat gitu ya, karena ya ini Bapak dan Ibu ini menunjukkan apa ya, antusiasme yang luar biasa gitu ya. Ini salah satu kelompok atau angkatan yang saya pernah ajar itu, dan ya ini Pak termasuk salah satu kelompok yang menyenangkan. Saya sudah lama terus terang di S2 itu tidak menghadapi kelompok seperti Bapak Ibu. Jadi ya kalau saya berkali-kali memberikan apresiasi, mohon dimaklumi ya, karena memang ini jarang-jarang gitu ya. Apalagi kalau ketemu dengan mahasiswa S2 yang barusan lulus dari S1, itu lebih susah lagi gitu ya. Kayak ngomong bayi gitu ya. Oke, saya kira itu dulu Bapak Ibu sekalian. Selamat malam, selamat beristirahat, dan nanti kita bertemu kembali minggu depan. Seperti biasa nanti rekaman akan saya unggah dan tautan akan saya sertakan. Okay? Sugeng dalu, sugeng istirahat, berkah dalam. Berkah dalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak.